Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menjadikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 3 Januari 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya Campak dan TBC mengintai pengungsi bencana Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta direlay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Penyakit campak dan TBC kini mengintai ribuan pengungsi di wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Penyakit campak dan tuberkulosis atau TBC kini mengintai ribuan pengungsi di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh. Kondisi pengungsian yang padat ditambah keterbatasan sarana sanitasi dan layanan kesehatan meningkatkan resiko penularan penyakit menular pasca bencana hidrometeorologi. Pemerintah Provinsi Aceh memfokuskan penanganan dampak kesehatan pasca bencana di 9 kabupaten dan kota prioritas. Langkah ini dilakukan seiring meningkatnya kerentanan pengungsi, khususnya kelompok anak-anak, lansia, dan warga dengan kondisi kesehatan rentan. PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, Ferdius, menyebutkan campak dan TBC menjadi penyakit yang paling diwaspadai saat ini. Hal lain mungkin kalau dilihat dengan pengungsian sekarang adalah penyakit yang sangat kita takuti adalah campak. Kemudian yang kedua TBC. Dari kerumunan orang yang seperti itu, kalau mereka melihat tim di lapangan itu maunya bisa dipisah antara orang TB, ada satu tenda atau ditempatkan di mana. Kemudian kalau yang campak mungkin karena lebih banyak anak-anak. Ini yang agak kesulitan teman-teman di lapangan. Anak-anak itu begitu nih, ya habis itu kan lari-lari lagi di. Ia menjelaskan lingkungan pengungsian yang penuh sesak membuat risiko penularan campak sangat tinggi terutama pada anak-anak. Pemerintah Aceh bersama tenaga kesehatan terus memperkuat upaya pencegahan melalui pemantauan kesehatan, layanan medis di posko pengungsian, serta edukasi kepada masyarakat untuk menekan potensi penyebaran penyakit menular di lokasi terdampak bencana. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Kutaraja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Melabu. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat laksanakan zikir dan majelis taklim di Masjid Agung Baitul Makmur Melabu. Informasi selengkapnya dilaporkan Irham Syah. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, Haji Abrar Zim, menyampaikan tausiah pada kegiatan zikir bersama dan majelis taklim Kabupaten Aceh Barat di Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh Jumat pagi.
Kegiatan ini dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat, unsur Porkopimda, tokoh agama, serta masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Haji Abrazim menyampaikan tausiah yang menekankan pentingnya memperkuat keimanan, kebersamaan dan kepedulian sosial melalui zikir dan majelis taklim. Hari ini Bapak Bupati Aceh Barat telah mengajak kita semua warga Aceh Barat, dalam hal ini ASN, baik itu vertikal maupun yang berada di daerah, untuk zikir bersama. Kita bermuhasabah, merenung diri dari apa yang sudah kita capai di tahun lalu, dan kita ditimpa bencana. Mudah-mudahan dengan berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tahun depan bisa lebih baik dan kita dilindungi oleh Allah dari bencana dan malapetaka. Ia juga mengajak seluruh jamaah menjadikan zikir sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi berbagai ujian dan dinamika sosial. Nilai-nilai keislaman, kata Abrazim, harus terus ditanamkan untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian di tengah masyarakat Aceh Barat. Reporter RRI Melabo Irham Shah melaporkan. Polres Aceh Jaya siagakan pos pemantauan operasi Lilin Selawah sebagai upaya untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di wilayah hukum kabupaten setempat agar tetap aman dan kondusif. Arif Rizalul menyampaikan laporannya. Dalam rangka memastikan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2025 hingga 2026, Polres Aceh Jaya telah menyiapkan sejumlah pos pelayanan dalam pelaksanaan Operasi Lilin Selawah. Langkah tersebut dilakukan guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas di Kabupaten Aceh Jaya. Kapolres Aceh Jaya AKBP Zulfa Renaldo mengatakan bahwa kesiapan personil dan sarana pendukung menjadi prioritas utama dalam operasi tersebut. Pembukaan pos pelayanan di sejumlah titik strategis di wilayah Aceh Jaya merupakan bentuk nyata komitmen Polri dalam menghadirkan negara di tengah masyarakat, yaitu pada momentum libur panjang yang berpotensi meningkatkan aktivitas dan mobilitas warga. Reporter RRI Melabuh, Arif Rizalul melaporkan. Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Terima kasih. Informasi dari Dataran Tinggi Tanoh Gayo. Berita pertama, sejumlah jembatan Baili terus dibangun di Kabupaten Bener Meriah sebagai pengganti jembatan sementara yang rusak atau putus akibat banjir dan longsor. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra. Bupati Bener Meriah Insinyur Tagor Abu Bakar meninjau langsung pembangunan jembatan Baili sebagai upaya percepatan pemulihan infrastruktur pasca bencana serta memastikan kelancaran akses transportasi masyarakat. Adapun sejumlah jembatan Baili yang sedang dibangun yaitu Jembatan Umah Besi, Jembatan Jamur Ujung, dan Jembatan Penghubung Pantai Raya Simpang 3 Delong dekat Batalion 114 Satria Musara. Jembatan Baili ini dibangun sebagai solusi sementara menggantikan jembatan yang rusak akibat bencana alam. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Bener Meriah melihat secara langsung progres pemasangan konstruksi, kesiapan material, serta memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan standar teknis dan keselamatan. Bupati juga meminta agar proses pengerjaan dipercepat tanpa mengabaikan kualitas dan keamanan. Ingin melihat kecepatan untuk pemulihan jembatan dan jalan. Seperti kita lihat yang di Jamur Ujung sekarang, dalam beberapa hari lagi sudah bisa dilewatin. Ini luar biasa, kita bisa lihat di sana. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berharap pembangunan jembatan Baili dapat segera rampung dan difungsikan, sehingga mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta aktivitas perekonomian dapat kembali berjalan normal. Bupati Bener Meriah juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati saat melintas area pembangunan dan mendukung kelancaran pekerjaan demi keselamatan bersama. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan. Berita selanjutnya, pencarian salah satu korban di Kampung Jongok Meluem, Kecamatan Kebayakan Aceh Tengah mulai dilakukan setelah lebih dari sebulan
tertimbun material longsor. Berikut laporan selengkapnya. Proses pencarian korban longsor di Dusun Ayangan, Kampung Jengok Meluam, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah masih terus berlanjut. Pemantauan langsung dilakukan oleh unsur pimpinan daerah bersama jajaran terkait di lokasi kejadian. Memasuki hari ke-40 pasca kejadian, korban bernama Rizulun Irfan, 23 tahun, anak dari imam dusun setempat, masih belum berhasil ditemukan. Tim gabungan mengerahkan alat berat untuk menggali material longsoran dengan fokus pada sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi tertimbunnya korban. Diceritakan sang ibu, longsor terjadi pada Rabu 26 November 2025 lalu sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah ini dia maksudnya mau ngasih makan ayam, udah siap ngasih makan ayam, turun dia lagi, yang dia turun Musibah tanah longsor di lokasi tersebut juga menyebabkan sebanyak 17 unit rumah warga tertimbun sehingga mengalami kerusakan berat dan menyebabkan sejumlah keluarga harus mengungsi. Peristiwa longsor ini merupakan bagian dari bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Aceh Tengah sejak akhir November 2025. Di lapangan, material longsoran berupa tanah dan bebatuan dari lereng gunung terlihat menumpuk dengan volume diperkirakan mencapai ratusan meter kubik. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau W. Saudara, dari Sabang diberitakan voli semi open perkuat atlet Sabang. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda. Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam secara resmi membuka kegiatan turnamen voli semi open Wali Kota Cup 2026 yang digelar di Kota Sabang Jumat malam 3 Januari 2026. Turnamen ini diikuti sejumlah tim voli dari dalam dan luar daerah sebagai bagian dari pembinaan dan penguatan prestasi olahraga voli di Sabang. Dalam sambutannya, Wali Kota Sabang menyampaikan bahwa turnamen tersebut menjadi ajang penting untuk memperkuat tim voli Sabang agar mampu tampil lebih hebat pada berbagai kejuaraan voli di luar daerah. Menurutnya, kompetisi seperti ini sangat dibutuhkan untuk melihat langsung kemampuan dan mental bertanding para atlet. Zulkifli menegaskan seluruh keterampilan pemain yang bertanding pada turnamen tersebut akan menjadi perhatian serius dari panitia dan KONI Sabang. Ia menyebutkan pemain-pemain terbaik nanti akan mendapatkan bonus sebagai bentuk penyemangat dan apresiasi atas prestasi yang ditujukan selama pertandingan. Selain daripada olahraga dan kemudian sebagai sebuah ajang pertandingan untuk mencari bibit-bibit terbaik untuk turnamen bagi Kota Sabang untuk tampil ke luar Sabang. Jadi keterampilan keahlian adik-adik semuanya sangat-sangat kami perhatikan. Kota Sabang juga berharap seluruh tim yang bertanding dapat menjunjung tinggi sportivitas selama turnamen berlangsung. Ia mengingatkan pentingnya menjaga sikap di lapangan agar pertandingan berjalan aman, tertib, dan menghibur masyarakat yang menyaksikan. Dan kepada wasit, kepada wasit, harapan kami ada sebuah kamera supaya jangan terjadi perselisihan antara pemain dan pemain dan tim. Kamera terserah kamera apa digunakan, tetapi yang penting sekali adik-adik jangan terjadi seperti yang kita lihat tadi. Hal tersebut disampaikan menyusul adanya insiden kecil pada pertandingan pertama. Dengan adanya dokumentasi visual, diharapkan setiap keputusan dapat diterima dengan baik oleh seluruh pihak. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Pesona bawah laut Sabang, pikat turis Malaysia di tengah anjloknya kunjungan wisatawan. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Klinik ID Subul Salam jemput bola bawa pelayanan medis ke korban banjir Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Juprianto menurunkan laporan. Mobil klinik Ikatan Dokter Indonesia atau ID Subul Salam terus bergerak menembus daerah isolasi demi memberikan pelayanan medis bagi ratusan korban banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Pelayanan kesehatan keliling tersebut menyasar ke sejumlah titik terdampak parah, mulai dari Karangbaru, Desa Kota Lintang, Desa Lubuk Siduk, hingga wilayah Arapundo. Ketua Relawan Dokter Dipa Musda mengatakan aksi kemanusiaan itu melibatkan tim medis gabungan yang terdiri dari dokter umum serta dokter spesialis. Dengan bantuan relawan lokal, mereka menyisir satu persatu lokasi pengungsian guna memastikan warga mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang layak dan pasokan obat-obatan. Mobile klinik, kemudian kita juga berkoordinasi dengan rumah sakit Odeh Tamiang untuk melakukan pelayanan. Satu lagi, program unggulan kami itu adalah pembuatan sumur-sumur air bersih yang akan digunakan oleh semua warga nantinya. Alhamdulillah, sambutan masyarakat sangat luar biasa ya. Mereka itu merasa memang air ini satu kebutuhan yang memang sangat penting. Jadi dengan air mereka bisa banyak melakukan banyak hal ya, untuk memasak, untuk bersih-bersih, untuk segala macam. Nah, dengan kita menyediakan air bersih ini, nah mereka kan bisa menyelesaikan solusi untuk rumah-rumah yang sudah terdampak ini pelan-pelan gitu. Jadi untuk air minum, untuk MCK, untuk bersih-bersih rumah itu mereka bisa menggunakannya. Alhamdulillah sangat merasa terbantu mereka. Menurutnya hingga saat ini penyakit kulit, demam, dan gangguan pencernaan mulai banyak dikeluhkan warga akibat lingkungan yang tidak higienis. Tim dokter pun bekerja ekstra melakukan screening kesehatan guna mencegah terjadinya penyebaran penyakit menular di pengungsian. Ia juga menyebutkan tim medis berkomitmen untuk terus berada di lapangan selama masa pemulihan berlangsung. Pemantauan berkala dinilai sangat krusial mengingat imunitas warga cenderung menurun setelah mengalami bencana yang traumatis. Demikian, Juprianto melaporkan. Wisatawan padati makam Syekh Hamzah Al-Fansuri libur tahun baru. Berikut laporan Salihin Barus. Kawasan wisata religi makam Syekh Hamzah Pansuri, Kota Sebulu Salam Aceh, dipadati wisatawan dari berbagai daerah saat libur tahun baru 2026. Wisatawan yang datang ke makam yang terletak di bantaran Sungai Laisoraya di Desa Oboh, Kecamatan Runding, Kota Sebulu Salam tersebut, selain untuk menikmati suasana alam yang masih sejuk dan asri, juga para pengunjung terlihat berziarah ke makam salah satu tokoh ulama yang dikenal sebagai pembawa ajaran Islam di Provinsi Aceh. Juru pelihara makam Syekh Hamzah Pansuri, Kota Sebulu Salam Aceh, Khalid Ujung membenarkan bahwa lokasi wisata religi tersebut banyak dikunjungi para wisatawan, baik dari dalam maupun luar kabupaten kota, dan bahkan wisatawan dari asing, seperti wisatawan dari Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, dan bahkan wisatawan dari Mesir. Kabarnya ini menjadi salah satu wisata religi ya di Kota Sebulu Salam? Iya memang. Artinya kunjungan wisata banyak ke sini? Banyak. Tujuan utamanya mungkin apa Pak? Tujuan utamanya cuman yang kami tanya dia cuman untuk darah cuman. Memang ada juga dari Mesir pun ada juga Peru. Dari Malaysia, dari Singapura, dari Brunei memang banyak. Dari Thailand pun pernah juga kemarin. Dari Jepang pun pernah juga dia kemarin. Kemudian tambah Khalid Ujung, sejarah awal Syekh Hamzah Pansuri datang dan hingga menetap berdomisili di Desa Oboh, Kecamatan Runding, Kota Sebulu Salam Aceh, di mana ulama pertama kalinya yang membawa ajaran tarekat Satariyah tersebut ke wilayah Aceh ini, ia bersama seorang anaknya dan mertua laki-laki dan perempuan datang dari Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Selanjutnya, dengan alasan dan tekad ingin mencari tanah yang masih ada tertanam di dalamnya nilai-nilai kejujuran, ulama Syekh Hamzah Pansuri menyimpulkan bahwa di Desa Oboh, Kecamatan Runding, Kota Sebulu Salam tersebut, di kala itu merupakan tanah atau lokasi yang ia cari bersama dengan keluarga.
Hasil amatan di sekitar lokasi wisata religi tersebut, selain makam Syekh Hamzah Pansuri, juga terdapat beberapa makam-makam kuno lainnya, seperti makam dari mertua laki-laki dan perempuan Syekh Hamzah Pansuri tersebut. Kemudian juga ada terdapat beberapa makam sahabat dan murid Syekh Hamzah Pansuri, serta beberapa makam atau kuburan masyarakat setempat yang saat itu berdomisili di sana. Demikian Salihin Barus melaporkan. Ya, pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam